soal skripsinya palsu, itu 99,9%. Nyetak aja di pasar pramuka. Ya kan itu, saya minta ijazah dari Bradford University. Bradford tuh ini. Iya, tapi salah pesan dia. Kalau Bradford Singapura, logonya 2, Mas. MDIS, Management Development Institute Singapura dengan Bradford. Iya. Tapi kalau yang logonya 1, yaitu di UK sana. Penasihat Kapolri itu juga bilang kalau wah, yang sering main wayang tuh bisa dipidana. Loh, ini gimana sih? Prabu Welgeduelbeh. Dia dikenal juga namanya Prabu Kantong Bolong, Mas. Karena kantongnya bolong. Kenapa? Ada kantong kanan itu isinya 11.000 triliun. Oh. Di kantong kiri saya ada lagi. Dia ketemu dengan sosok namanya Bathara Guru. Gurunya, pembimbingnya yang disebut pembimbing skripsinya Petro. Ya. Ketika ketemu, waktu itu ya dia nggak bisa ngapa-ngapa, cuman karena ada relasi kuasa. Ketika Petrus sudah nggak ada di raja, sekarang yang namanya Bathara Guru ini hanya ngaku, aku bukan dosen pembimbing skripsimu, aku bukan dosen pembimbing akademikmu. Wah, stres dia, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, kembali bersama saya Pumpi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Dijamin kocak kali ini. Kenapa demikian? Karena beberapa hari yang lalu, teman saya yang bernama Bambang Suryadi alias Betor Suryadi bilang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di Jalan Pramuka. Saya coba undang dia sebenarnya ke podcast, tapi dia nggak datang-datang dan kayaknya cuma ketawa-ketawa aja saya undang itu. Nah, tapi di sini ada dalangnya. Kalau saya sebut dalang gimana? Celaka. Bukan dalang lah. Bukan. Tapi ini memang orang yang sangat berkepentingan di dalam konteks ini adalah Mas Roy Suryo. Siap. Selamat datang, luar biasa. Ntar ada yang sakit hati kalau nyebut dalang. Kenapa? Karena ada yang cuma nganggap, dia cuma kurcaci. Tapi ada alasannya dong saya ngomong dalang. Oh iya. Karena nanti ini ya. Ada deh. Eksklusif. Tuh kan kalau Mas Roy Suryo kalau jadi kocak begini ya situasi ya. Mas nggak takut Mas ancaman-ancaman hukuman yang sekarang ini kan kalau pengacara-pengacara itu kan selalu pidana. Pokoknya kena pas mereka akan kena ya gimana takut satu pasal-pasal yang kemudian disebutkan itu kan kalau mereka mau baca dulunya kan kita dulu yang ikut ngawal undang-undang itu Mas waktu Komisi 1 ya kan baik undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik maupun nanti PDP gitu kan itu kan sebenarnya kita PDP tahu saya nggak ikut ya gitu saya masih ikut awal terakhir tapi saya diminta jadi narasumber di salah satu diskusi tentang PDP. Betul. Jadi artinya sebenarnya kayak pasal 32 kemudian 35 yang diselundupkan ke dalam pengaduan yang mau ke saya, ke Dr. Resmond, ke Dr. itu kan sebenarnya tujuannya bukan untuk itu gitu loh. Tujuannya untuk kalau ada orang memodifikasi dokumen, kemudian membuat asli kemudian palsu. Lah yang kita buat ini bukan memodifikasi dokumen. Dokumennya palsu. Tapi gini Mas. Iya. Itu yang diomongin Bitor itu ada koordinasi nggak? Sama Mas? Ya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kenal tapi sama Bitor ya? Kenal. Jawaban saya kayak jawabannya Andi Wijayanto ya. Gimana? Nggak ada koordinasi. Nggak ada koordinasi. Tapi suaranya sama. Tapi suaranya sama. Gitu loh. Tapi Bitor juga ternyata nggak ada koordinasi juga sama Andi Wijayanto ya. Disebut juga Andi Wijayanto. Iya, meskipun ternyata ceritanya kan sama. Ketika Andi Wijayanto ada di Semarang kemarin, ajak ngobrol sama Dr. Resmond, diajak ngobrol sama Mas Mike dari Sentana, itu kan akhirnya ngomong aja kan juga senada gitu loh. Ada berkas yang kemudian dikirim oleh tim dari Solo. Meskipun ya jawaban khas politisi kan gitu. Kayak Andi Wijayanto. Ya saya tahu tapi nggak tahu. Sama kayak yang mau kita bicarakan. Sudah tapi belum. Iya. Tapi kan gitu. Mungkin yang tahu cuma segelintir mungkin. Yang terlibat di dalam konteks percetakan itulah. Iya. UPP. UPP itu apa? Universitas Pasar Pramuka. Itu bisa bahaya itu.
Itu di pramuka tuh emang bisa ya nyetak seperti itu ya? Nah, saya nggak. Katanya begitu. Oh, lu pernah cetak? Belum pernah. Apa aja katanya ada di sana. Mau cari materai Rp100, Rp500 yang iya, tahun 70-80 kertas lama bisa, gitu loh. Itu. Apalagi, tapi fotonya kan nggak mungkin nyetak situ dong. Foto kan bisa aja juga diterak juga situ. Kabarnya kan sebelum kebakaran ya. Ini kan masalahnya kan sudah dibakar. Kok dibakar? Kebakaran. Ya. Kapan itu kebakarannya, Mas? Ya kebakarannya sebenarnya sudah lama. Udah lama 2 tahun yang lalu. Cuman kan orang sekarang menghubung-hubungkan. Tapi yang bisa terbakar gitu. Makanya kan kayak kalau ingat kebakaran tuh ingat yang dulu kita bicarain juga ya kebakaran kejaksaan, ya kan, penghilangan barang bukti atau gimana itu? Kantor Kominfo, ya kan, kebakaran ATR BPN, ya kan, itu kan juga mirip-mirip gitu loh. Iya, kenapa harus dibakar? Nah makanya itu. Karena kalau dibakar susah kali ya, nyari jejaknya susah. Nyari jejaknya kan nggak ada. Tapi artinya gini, kembali kepada Bitor ya, kalau itu tidak benar, harusnya kan aparat juga gampang aja panggil kan nama orang-orangnya kan ada semua kan? Iya kan, kan itu bisa jadi petunjuk. Nah, kalau nggak mungkin jadi bukti ya gitu kan, sebelumnya kan jadi petunjuk dulu. Kan jelas ada 8 orang setidaknya yang terlibat di sini. Antara lain Mas Bambang Bitor Suryadi, kemudian ada Andi Wijayanto, kemudian ada 3 tim yang katanya dari Oslo itu, yang dari Solo itu. Ada 1 yang dari DKI. Jakarta kan, 3 juga dari DKI kan. Ada namanya Andi, ada namanya Widodo, ada katanya. Terus kemudian Dani ada Iskandar, Anggit juga kan gitu. Anggit, David. Iya, jadi kan itu kan sebenarnya orang-orangnya ada. Panggil aja semua gitu loh, gitu panggil semua, dicek benar nggak ada kasus UPP tadi itu, ya kan gitu. Kalau itu benar. Disumpah pakai Alkitab gitu ya. Ada yang nggak bisa. Ini senjatanya soalnya sumpah pakai Alkitab nggak gitu kan? Atau pakai Quran kan gitu kan. Ternyata ada yang nggak berani. Ada yang nggak berani. Ternyata udah nuduh-nuduh. Apa nggak malu tuh? Baik yang pakai sorban sama yang nggak pakai sorban, dua-duanya nggak berani. Ada yang udah nuduh-nuduh saya terima dari Bohir gitu kan gitu. Bohir apa? Emang ada Bohir ya Mas? Nah, saya nggak ngerti, mungkin pengalaman dia begitu. Mungkin dia kan menggunakan mindset yang biasa dia gunakan, frame of reference dia gitu. Jadi Mas Roy ini dengan teman-teman ini Dr. Tiva dan Rismon lain bertiga ini ya. Ini sebenarnya dalam bergerak ini, mohon maaf nih, dananya dari mana? Ya nggak ada dananya dari kantong kami sendiri. Benar, serius. Jadi benar, ya? Dan bahkan saya kenal Dr. Tiva, ya itu juga dulu-dulunya nggak pernah kenal. Sampai akhirnya saya baru kaget ketika kemarin ada berita duka ketika kakak kandungnya Dr. Tiva itu meninggal. Ternyata kakak kandungnya itu memang pernah sekelas dengan saya, yang namanya almarhum Banu Rahim Bani Suryo. Baru saya tahu itu. Baru tahu itu gitu. Ya dengan Dr. Rismon. Ketemu langsung orangnya, gitu. Belum pernah sebelumnya. Baru ketemu ketika tanggal 15 April ketika kami sama-sama pulang kampung ke Jogja. Ya, ketika acara UGM diterima di Fakultas Kehutanan. Terus janjian tuh. Janjian? Enggak ada. Jadi benar-benar semua ini dijadikan satu karena event ini. Karena petunjuk dari atas ya, kita benar-benar ketemu brek di situ. Terus setelah itu ya udah kita saling tukar-menukar handphone biasa kan. Kan nggak mungkin kita nggak tukar-tukar handphone kan. Nah setelah ini juga ketika kemudian Dr. Rismon hari-hari ini, misalnya Dr. Rismon hari ini lagi ada muter-muter ya, ketemu 4K. 4K itu K yang terakhir Kasmujo. Itu di Jogja. Iya. Nah itu jadi itu pun itu juga dilalah juga tuh bisa langsung ketemu di tempatnya dia ya. Dan yang terima langsung beliau lagi gitu. Dr. Rismon tuh memang kadang-kadang kita ada berkah yang dia terima. Ada lucknya lah. Ada lucknya. Saya kan dulu juga pernah cerita Mas, ketika saya 3 kali ke UGM sebelumnya, ke perpustakaan, nyari skripsi nggak dapet gitu. Dr. Rismon sekali datang dapat. Kemarin juga ketika datang ke Pogung ya, Pogung itu kampung di utaranya Fakultas Teknik ya, di UGM, di utara Selokan Mataram, langsung ketemu dan langsung yang bukain pintu samping tuh Pak Kasmujo. Iya, itu yang saya lihat juga itunya tuh. Dan langsung semua didina ya. Iya, meskipun dalam waktu yang sangat sempit. Kan waktu pendek. Dan Pak Kasmujo awalnya kan 2-3 menit lah ya. Iya, dan Pak Kasmujo kan awalnya seperti sudah apa ya, ada pelarangan gitu ya. Ada pelarangan yang membuat dia kemudian tidak bebas untuk bersikap. Ya udah, tapi kan akhirnya dia jawab semua. Ketika tanyain apakah Bapak dosen pembimbing skripsi, itu ketika dulu tahun 2017. Itu di rumah yang Pak Jokowi datang bukan? Iya.
Rumahnya itu tepat benar di situ. Benar. Karena soalnya yang saya lihat rumahnya agak itu beda, ada, kan? Agak beda kelihatannya. Ya, enggak sama. Jadi itu kan rumah itu ada di hook. Yang satu sisi yang tempat Pak Kasmujo rumah, kelihatan. satu lagi warung. Ya, yang rumah itu ada jalan agak besar. Makanya kan Alphardnya Pak Jokowi kan bisa ke situ. Nah, kalau yang pinggir selokan itu memang jalannya sempit. Pak Kasmujo itu yang di pintu dibuka itu yang tepat pinggir selokan. Yang ada sampingnya ada warung. Ini benar warung. Warung yang dibuka oleh Bu Kasmujo. Nah, ketika datang itu terus terang kan juga kaget kita. Lu kok Pak Kasmujo kan ada kayak luka gitu ya. Ternyata sehari sebelumnya kata tetangga-tetangganya, beliau itu ngambil air gitu di selokan Mataram di depan itu kepleset dan jatuh. Jadi makanya terus agak bengkak-bengkak. Oh, yang pakai apa namanya? Tensoplas di hidung sama dia. Jadi ya kami tetap berterima kasih ya dengan segala keterbatasannya, dengan segala kesederhanaannya luar biasa, tapi kejujurannya top. Itu luar biasa. Mas, ini banyak yang bicara kan sebenarnya katanya riset. Tapi diomongin iseng. Karena Pak Rismon beberapa kali itu ngomong, kita iseng-iseng nih pengen ini gitu. Jadi iseng. Padahal riset dengan iseng itu sebenarnya gimana sih dalam konteks ini sebenarnya? Iya. Semua riset kadang-kadang mulai dari iseng. Betul. Jadi semua itu mulai kalau bahasa sekarang tuh kepo. Nah, kekepoan orang. Keingin. Dan itu adalah sifat dari seorang researcher. Seorang peneliti itu harus ingin tahu. Kenapa kita ingin tahu? Ya karena ini semua berangkat dari yang konon punya ijazah ini kan. Dulu kan sebenarnya peristiwa ini sudah dimulai semenjak mungkin berapa ya tahun 2012 itu ya kan gitu. Ketika ada diskusi di UI Universitas Islam Indonesia waktu itu ada candaan antara dia dengan Prof Mahfud ya dengan satu lagi tokoh Muhammadiyah ya dipandu oleh Najwa Shihab dipandu oleh Mbak Nana waktu itu. Ketika Prof Mahfud ditanya IP-nya berapa? IPK-nya ya waktu itu kan Prof Mahfud cerita IPK dia kan 3,8. Nah, sangat memuaskan. Tapi sosok yang nantinya itu masih gubernur dia. Joko Widodo ini menjadi sebelum menjadi presiden kan ngaku IP-nya di bawah 2 IPK-nya. Nah, itu kan jadi timbul persoalan, Mas. Kalau IPK di bawah 2 itu tidak akan mungkin bisa lulus gitu loh. Pasti di tengah jalan disarankan untuk kemudian nanti pindah kampus. Tapi itu sebenarnya hampir terkonfirmasi juga loh Mas. Nah ini yang baru nih. Ketika kemudian pada tanggal 22 Mei yang lalu ketika Bareskrim mengumumkan press conference, itu kan entah mereka sadar nggak ya? Selain pembayaran, ada juga KHS kan, kartu hasil studi. Itu disebutkan nilai A-nya dapat berapa? Ada 3. Nilai B-nya ada 10. Nilai C-nya ada 13. Nilai D-nya ada 9. Coba deh sekarang kalau kita punya kalkulator. Di rata-ratain. Di rata-ratain kan nggak mungkin 3. Tapi kan tergantung kreditnya kan? Loh lah iya. Tapi kan tetap aja. Tetap aja. A-nya cuma 3, B-nya 10, C-nya 13, D-nya 9. Itu kan berarti mungkin ya antara 2 sampai 3. Nggak mungkin kalau itu kemudian kan ada hasil di situ katanya 3, atau ya kalau di bawah 2 sih sebenarnya enggak juga sih kalau dilihat dari situ. Tapi artinya dari situ kan membuka beberapa kalau orang nyebut dulu ya kotak cerita, Pandora. Iya, cerita zaman Yunani dulu kan. Ada seorang putri Pandora, kemudian sebenarnya bukan kotak lah, tempayan itu. Tempayan yang dipesani pokoknya jangan dibuka loh gitu. Ternyata sama dia dibuka. Nah, setelah dibuka isinya ternyata ya ada kebohongan, ada keculasan, ada kebencian dan lain-lain. Ya itulah akhirnya terbongkar dan banyak loh Mas dari hasil press conference Bareskrim itu kan banyak banget yang akhirnya kan malah terbongkar sendiri. Salah satunya tadi IPK itu kan nggak match lah gitu. Yang kedua soal ijazah pembanding. Gitu. Tahu semester berapa bayar? Ya itu juga cuma 4 semester. Itu kan juga nggak lucu kan? Gitu. Meskipun ada juga kadang-kadang pendapat di X itu atau Twitter itu kan harus kita benarkan juga. Ada yang bilang kan cuma 2 semester. Enggak sih, kalau itu istilah aja. Semester 1, semester 2. Nanti berikutnya juga semester 1, semester 2 lagi. Bukan berarti ini harus ada semester 4 itu enggak. Karena belangkonya memang semester genap, semester gasal. Gitu. Jadi 1, 2. Nah, tapi yang unik adalah ketika diceritain ijazah pembandingnya itu adalah
ada 3, tapi kan nggak pernah disebut ijazah pembandingnya. Kita pernah bicara ini tuh, yang saya membandingkan dengan ijazah teman-temannya. Nomor berapa? Nomor itu 115, Pronojiwo 116, almarhum Hari Mulyono 117, Sri Murtiningsih. 3 itu match, ya identik. Ternyata dengan 1120 dengan punyanya Joko Widodo nggak identik. Itu kan aneh. Lagi adalah koran, ya Harian Kedaulatan Rakyat, yang ternyata salah. Karena kebetulan Mas, kalau ini seperti kebetulan. Bendelnya kan hilang katanya. Nah ya itu. Jadi sebelum bendel hilang itu kan saya nemuin itu ketika dengar pengumumannya. Mas, ini benar-benar seperti, saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau sudah ada perencanaan dari Yang Maha Kuasa. Ketika mendengar pengumuman dari Barreskrim, saya kaget karena kan tanggal pengumuman ujian masuk PP1, PP 1 itu kan pada tanggal 18 Juli tahun 1980 ujian. 18 Juli itu ulang tahun saya, Mas. Persis. Jadi kan kaget saya. Kok 18 Juli? Nah, akhirnya saya perhatikan. Bulan kan harian daerah seperti Kedaulatan Rakyat itu selalu menulis bulannya dalam bulan 2. Jadi artinya bulan nasional itu Juli, bulan Jawanya apa? Dan itu kebetulan puasa, pas bulan puasa. Tapi nggak pernah orang daerah, orang Jogja, KR tuh nulis puasa tuh nggak pernah, pakai U nggak pernah. Jadi ini kayak Kasmujo dan OE sama U. Selalu yang ditulis pasa, poso. Nah, ketika kami cari koran bukti fisiknya, Mas, nah itu tadi ketemu. Bukti fisiknya yang ada di KR nggak ada, adanya di perpustakaan daerah di Jalan Malioboro. Ternyata ada 2 bendel, Mas, bukan hanya 1 bendel. 2 bendel itu hilang. Saya tanya, bukan saya tanya, teman-teman tanya ya, karena saya nggak ikut ke Jogja, tapi kita cukup melakukan kontak, kemudian kita tanya, mana? Ternyata diambil petugas, katanya. Petugas siapa itu? Kepolisian. Ini kan nggak boleh, Mas. Yang berhak menyita alat bukti itu kalau sudah putusan pengadilan. Ini kok tiba-tiba ada penghilangan barang bukti. Cuman kan teman-teman juga nggak kurang akal, Mas, gitu kan, tanya, Mas Roy, kalau harian kalau bulan itu ya Kedaulatan itu atau bulan Jawa itu maju atau mundur? Saya bilang maju. Gitu. Jadi berarti dalam setahun itu kalau tadinya Juli, ya sebelumnya itu Agustus. Jadi dia maju Juli, tahun berikutnya lagi Juni. Saya bilang, coba cari tahun 79. Hanya cari koran tahun 79 bendelnya. Ada. Bulan puasanya apa? Tertulis Pasa. Jadi pengumuman di Barreskrim dengan terus puasa itu aneh. Question mark, kok bisa puasa gitu. Nggak mungkin sebuah percetakan besar koran itu salah. Itu dulu itu perintis atau Skalu? Perintis. Proyek Perintis 1, benar. Zaman saya UMPTN. Ya, sama, Mas. UMPTN itu di Simpen Maru, kalau saya Simpen Maru. Itu kan diumumin di koran nasional. Iya, koran nasional. Di Kompas dulu saya dapetnya. Nah, kalau ini cuma koran daerah. Koran daerah. Kalau perintis ya. Koran daerah. Dan anehnya lagi, kemudian kita atau tim yang di Jogja itu kemudian ini pas udah ada digitalnya. Loh kok aneh, kok ada digitalnya gitu. Iya, karena ini kemarin dikasih ketika koran itu diambil dikasih digitalnya. Tapi digitalnya nggak jelas, burem. Nggak bisa dilihat siapa-siapa yang masuk. Nggak bisa dilihat, jadi kan aneh lagi ini. Nah, belum lagi kemudian ketika diumumin desa KKN. Desa KKN Pak Dirpidum ngumumin kan. Itu desa KKN-nya adalah di Kecamatan Wonosegoro. Pada tahun 1983. Gitu. Jelas banget kan. Langsung kita kan juga ngobrol dengan teman-teman yang pernah kuliah maksudnya. Coba kalau masuk 80, apakah 3 tahun sudah KKN? Belum, Mas. KKN itu paling cepat 4 tahun. Paling cepat itu. Ya, atau tapi kan 80, 81, 82, 83. 4 tahun juga. Enggak, 80-nya kan sudah pertengahan, Mas. Iya kan? Kan 80-nya udah keambil setengah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi 83 itu enggak masuk akal kalau sudah KKN. Tapi lucunya, Mas, di desa yang namanya Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro, ketika tim ke sana, termasuk Dr. Resmond ke sana, Dr. Taufik ke sana, kayak sudah diorkestrasi. Jadi orang-orangnya sudah ngomongnya 83 ada itu orang yang berkacamata gitu, diboncengin Vespa. Siapa yang boncengin? Itu anaknya yang punya fotokopi. Loh, yang punya fotokopi yaitu bapaknya dulu yang cerita. Lah sekarang bapaknya mana? Udah meninggal. Rata-rata. Terus dulu ada kepala desa. Kepala desa namanya Pak Jentu atau Pak siapa. Mana sekarang? Udah meninggal. Jadi katanya semua. Dan itu menjadi bubar, Mas. Tapi memang susah juga sih mencari seperti itu ya sebenarnya. Enggak, gini. Menjadi bubarnya gini. Ketika semua ngomong 83,
Dan ketika kita mempertanyakan nggak mungkin 83, tahu-tahu kan Joko Widodo sendiri kan meralat. Karena mungkin dia dengar nggak mungkin 83, di rumahnya kemarin dia ngeralat. Saya KKN-nya tahun 85 awal. Lah bubar skenario itu. Padahal udah 83 itu. Iya, jadi korlapnya kurang bagus. Korlapnya kurang bagus. Terlalu banyak ketidakcocokan. Ya, yang dengan kapan KKN, pengumuman di harian kedaulatan rakyat, slip pembayaran, ya kan gitu. Kemudian registrasi juga, dia ternyata masih nulis SM, sarjana muda, ya kenapa tidak sarjana gitu. Kemudian lagi nilai di KHS tadi, itu yang kemudian membuat kalau kita runtut, Mas, dari KKL, KKN, skripsi, apalagi skripsi, saya sudah benar-benar pegang alat bukti yang namanya primary evidence kan. Ketika kami datang ke UGM tanggal 15 April itu kita pegang betul, kemudian kita perbandingkan di situ ya nama dosen pembimbingnya yang tertulis di situ Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmoejo, Ahmad Sumitro, Pak Ahmad Sumitro. Ternyata itu diprotes sama putrinya yang Aida Greenberry yang ada di Australia, bilang itu nama ayah saya tidak Sumitro, tidak Soemitro, tapi Sumitro. Pakai U ya? Pakai U. Bahkan dia kirim sampel tanda tangannya. Jadi bukan ulama ya? Bukan anggota baru. Bukan anggota MUI berarti. MUI. Iya. Bahkan Mbak Aida Greenberry itu kirim contoh tanda tangan ayahku tuh kayak gini. Dan ternyata nggak usah grafo loh, Mas. Melihat itu aja udah ini tanda tangan bawahnya ngaco. Lagian yang paling fatal ada dua. Tidak ada nama Pak Kasmujo yang katanya sama sekali. Ada Pak Kasmujo itu ada di salah satu referensi di buku. Beliau menulis buku. Ya tapi kan itu kan bukan menunjukkan dosen pembimbing, hanya salah satu buku yang dipakai di antara puluhan buku yang digunakan dalam skripsi. Pak Kasmujo juga udah mengakui tidak membimbing. Itulah yang menarik. Jadi ketika tahun 2017, tepatnya di tanggal 19 Desember 2017, ketika Joko Widodo itu mendatangi kampus ya Fakultas Kehutanan, kan Pak Kasmujo itu kan seperti seolah-olah gimana susah dia mau menolak gimana, karena ya ada relasi kuasa kan, gitu. Yang satu masih berkuasa, yang satu sudah pensiunan kan, nggak bisa apa-apa. Dia dibilangin terima kasih Pak Kasmujo atas berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Nah, saya nggak ingat lagi berapa bolak-balik. Galak gitu kan. Banget katanya. Galak banget, datang pulang. Itu kan, coba Mas, tanya ke orang yang, saya harus mengatakan gini, tanya ke orang yang waras, ya pasti akan menilai, oh itu dosen pembimbing skripsi. Betul. Gitu loh. Bukan dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik itu hanya menandatangani KRS ketika di awal semester. Tapi konsultasi kan, tentang kredit yang mau diambil, kayak gitu-gitu. Setelah itu, setelah kemudian Pak Kasmujo sempat sehari setelah kedatangan Joko Widodo ke rumahnya, yang tadi Mas bilang rumahnya kok beda itu, ya karena dia masuk melalui pintu samping. Itu kan Pak Kasmujo juga sudah bilang, saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Nah itu kan udah buyar. Habis itu kan Joko Widodo sendiri kan kemudian menulis di X, di laman X, memang dosen pembimbing skripsinya bukan Kasmujo, tapi Kasmujo itu adalah dosen pembimbing akademik. Kemudian dikatakan lagi pada press conference di rumah, dosen pembimbing akademik. Kemarin buyar semua ketika Pak Kasmujo di depan semua, dan itu live loh ya. Artinya awalnya live, jadi tidak ada editing, nggak ada apa-apa. Dia bilang saya spontan bukan, lah ya. Spontan. Saya tahun itu masih 3B. Masih 3B. Usia dosen pembimbing akademik itu harus di atas 50. Ya karena benar. Dosen pembimbing akademik itu harus senior, harus yang mengerti betul. Dia nanti sarankan, oh kamu hanya bisa ngambil 15 kredit kalau IP-nya 2, atau 18 kredit kalau itu lumayan, atau 24 kalau itu A, ya kan gitu, kalau itu IP-nya 4. Nah itu jadi buyar semua sekarang itu skenario itu. Jadi ya itulah makanya. Waduh. Kabarnya akan ada gelar perkara. Nah, siap menghadapinya? Bagus, Mas. Bagus, karena kan gelar perkara khusus itu kan diminta oleh TPUA. Saya sekali lagi, saya itu bukan bagian dari TPUA, tapi kami ini, ya saya, Dr. Rismond, Dr. Rifa itu kan hanya diminta selaku ahli di TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. TPUA sangat keberatan dengan penghentian penyelidikan kemarin dari Bareskrim yang
katanya pakai hasil lab 4 dan hasil lab 4-nya katanya identik, tapi padahal sebenarnya banyak sekali ketidaksempurnaannya. Kemudian kan TPU mengajukan surat ke Biro Wasisdik, Karo Wasisdik, Kepala Biro Pengawas Penyidikan, dan surat itu sudah dijawab, Mas, oleh Karo Wasisdik. Apa katanya? Dipertimbangkan, akan dipertimbangkan, dan makanya lebih tinggi lagi Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit pun juga sudah mengatakan kalau akan melibatkan pihak eksternal. Nah, ini menurut saya bagus, Mas. Bagus itu artinya apa? Bagus itu artinya adalah ya moga-moga Polri itu sesuai dengan prinsip atau slogan presisinya, Mas. Jadi dia benar-benar bisa memprediktif ya, kemudian objektif, kemudian bisa benar-benar menjalankan dengan ada pihak eksternal. Tapi kan ya kadang-kadang kita setengah percaya atau nggak percaya gitu, Mas, ya gitu kan. Apa benar gitu ya kayak gitu. Nah, itu gelar perkaranya itu nanti terbuka ya, Mas? Harus terbuka. Harus terbuka. Harus terbuka karena dan juga melibatkan semua pihak. Apa yang mau digelar? Apa skenario apa yang akan diperlihatkan di situ? Kalau skenario apa? Kalau skenario apa kan tentunya tergantung Barreskrim. Tapi setidaknya dari pihak pelapor itu minta untuk dihadirkan ya ahli-ahli yang menguntungkan TPUA. Katakanlah ahli-ahli dari kami gitu ya gitu. Yang mana tidak sepihak. Kalau kemarin kan sepihak. Jadi Barreskrim itu kan berjualan tiba-tiba ke Solo, tiba-tiba ke Jogja, tiba-tiba nyita nah itu tadi ngambil dari perpustakaan, ya kan, kemudian ke UGM. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang didatangi, siapa orang-orang di Solo yang katanya sudah jadi itu. Dilihat kan nggak anu lagi lah gitu. Nah kalau nanti kalau itu terbuka, semua bisa didengarkan. Misalnya pihak sana didengarkan keterangannya dari ahli pihak sana. Oke, harus ada. Dari ahli pihak sini didengarkan juga. Kenapa misalnya Dr. Resmond waktu itu sempat mengukakan soal font Times New Roman. Kemudian saya kenapa menceritakan soal ELA, Error Level Analysis. Kenapa kemudian nanti mungkin ada ahli yang lain. Misalnya sekarang yang lagi terkenal itu anak muda yang cerdas ya. Ya, namanya Topi Merah. Meskipun dia nggak mau disebut anak muda gitu. Itu pasti ngambil dari Linux itu. Red Hat Linux. Iya, betul. Red itu dah. Sekarang namanya Fedora. Iya. Jadi dia kemudian mungkin kita hadirkan. Ada juga ahli dari ITB yang pertama mengukakan teori soal percetakan yang tidak match tadi. Jadi kayak gitu itu yang nanti akan muncul gitu. Dan artinya ini semua ya moga-moga penasihat Kapolri-nya clear gitu. Enggak seneng ngancam-ngancam. Karena lucu, Mas. Sini saya mau tunjukkan hari ini. Katanya penasihat Kapolri itu juga bilang kalau itu wayang-wayang itu kan malah tiba-tiba dia malah bilang wayang itu bisa kena pidana. Wayang apa tuh? Nah ini aneh kan, Mas. Kebetulan kalau saya sering cerita soal wayang, itu bukan apa-apa. Karena dalang kan? Satu itu ya, dalang beneran. Makanya tadi saya bilang, ini dalang bukan urusan ijazah, tapi saya urusan pernah dalang. Ini terus terang. Saya pernah betul waktu itu adalah pada saat mengajar di ISI, Institut Seni Indonesia. Saya mengajar di fakultas, sebenarnya dulu permintaan namanya Fakultas Seni Multimedia. Tapi dapat nama dari konsorsium seni, Fakultas Seni Media Rekam. Saya ngajar fotografi, ngajar televisi, ngajar videografi. Saya tuh sering berinteraksi dengan teman-teman dosen lain. Itu kemudian pengen belajar seni pedalangan. Dan saya pengen sekolah. Tapi nggak boleh sama orang tua, ngapain sekolah di situ. Nanti titelnya kan juga lucu, Eskar. Sarjana kerawitan. Kerawitan kalau di itu. Ada tuh ya? Ada, memang ada. Nah, tapi memang kebetulan, Mas. Kalau kita ke Jogja, ada museum wayang namanya Museum Kekayon. Itu Kekayon itu dari asal kata kayu. Itu kekayuan. Itu kebetulan memang dulu didirikan oleh almarhum ayah saya. Nah, jadi Kekayon tuh ini, Mas. Langit kelap-kelap. Jadi kalau saya sering bawa wayang, Mas. Wayang ini memang turunan. Dan kenapa ada wayang? Memang dari zaman dulu, Mas, itu masyarakat tradisional terutama, itu kalau misalnya dia ingin mengukakan
pendapat. Sebelum ada podcast berarti dulu pakai wayang. Dulu pakai wayang. Makanya wayang itu berkembang. Mulai dari sejarah awal itu ada yang namanya wayang Purwo. Ada wayang Madyo. Ada wayang Waseso. Kemudian berkembang. Ada wayang kulit, ada wayang klitik. Wayang klitik itu wayang dari kayu. Kalau kita gerakkan bunyi klitik. Ada wayang golek. Dan di tengah-tengah itu. Golek Jawa Barat. Ya, golek Jawa Barat yang pakai kayak boneka. Kemudian ada wayang suket, wayang pakai rumput dan sebagainya. Dan cerita-cerita itu memang itu cerita yang berkembang di masyarakat. Contohnya apa? Ada yang namanya wayang suluh. Wayang suluh itu tokohnya Bung Karno, Bung Hatta. Iya, ada. Dan dulu kan orang nggak mungkin toh secara vulgar ketika perjuangan membangkitkan semangat masyarakat itu dengan implisit lah ya. Iya gitu. Implisit. Ada juga teman-teman di Nasrani itu yang namanya wayang Wahyu. Cerita soal kelahiran Yesus ya, kemudian cerita soal Bunda Maria. Ada. Wali Songo juga Sunan Kalijaga kan pakai wayang. Nah, jadi wayang Kalimasada itu kan. Betul. Nah, ini kalau Serat Kalimasada itu ini, Mas. Ini sebenarnya adalah tadinya dia itu Petruk. Petruk itu adalah masyarakat biasa. Tapi karena dia menemukan Serat Kalimasada, Kalimasada itu kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Nah, terus dia pakai, dia menjadi Prabu Welgeduelbeh. Prabu Welgeduelbeh itu tiba-tiba mendadak sekonyong-konyong menjadi raja. Raja Petruk ini, Petruk jadi ratu. Perutnya buncit. Ada judulnya tuh kan? Ada judulnya Petruk jadi ratu. Terus ini kenapa disebut Petruk jadi raja itu karena dia dikenal juga namanya Prabu Kantong Bolong, Mas. Karena kantongnya bolong. Kenapa? Ada kantong kanan itu isinya 11.000 triliun. Di kantong kiri saya ada lagi gitu. Nah, ini dan ketika dia jadi Petruk Ratu ini, Mas, itulah dia waktu itu yang tadi saya ceritakan. Dia ketemu dengan sosok namanya Bathara Guru. Nah, ini Bathara Guru ini dulu dia karena relasi kuasa, Mas. Bathara Guru ini kok kayak Kresna ya? Iya, tapi memang betul. Karena hitam kan? Karena hitam. Tapi kalau dalam hal ini adalah gurunya, pembimbingnya yang disebut pembimbing skripsinya Petruk. Ya. Ketika ketemu waktu itu ya dia nggak bisa ngapa-apa, cuman karena ada relasi kuasa. Nah, syukur Mas, alhamdulillahnya. Ketika Petruk sudah nggak ada di raja, dia kan kayak susah sekarang. Kayak kembali jadi punakawan. Iya, kembali jadi punakawan. Dan bahkan, nah ini tingkah polanya lucu sekarang. Nah, kayak gini nih. Udah kemudian, pokoknya kokean pola. Wah, itu udah nggak jelas lah, gitu. Ya. Kantongnya masih kosong tapi. Oh, kantongnya masih banyak Mas. Gitu. Masih banyak. Tapi tingkahnya udah kokean pola kayak gini nih. Nah, sekarang yang namanya Bathara Guru ini akhirnya ngaku, aku bukan dosen pembimbing skripsimu. Aku bukan dosen pembimbing akademikmu. Wah, stres dia, Mas. Jadi intinya, Mas, ini Kanjeng Raden Multimedia Telematika. KRMT ya, kredit. Jadi falsafah filosofinya kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling utama. Bumi goncang kaji. Jadi itu Mas filosofi dari wayang. Jadi wayang itu kok malah ada ide. Wah, yang sering main wayang tuh bisa dipidana. Loh, ini gimana sih? Kan melestarikan ini dong ya. Makanya. Namanya dan justru cerita-cerita kan itu PR-nya Menteri Kebudayaan harusnya. Betul, sekarang mau nulis sejarah kan. Jadi makanya kalau orang sekarang Mas mengekspresikan itu bukan hanya dengan wayang. Bisa juga pakai kaos, Mas. Mau buka lagi. Jadi kalau orang mengkritik, itu juga bisa mengkritik dengan menggunakan apa-apa yang ada. Sorry Mas, saya pindah dulu. Apa-apa yang ada pada kehidupan sekarang. Nah, ini adalah loh, kok kayak itu familiar gambarnya. Gambarnya adalah salah satu produk. Kongguan. Tapi ini kong kali kong. Ini luar biasa. Dapat kaos dari mana lagi nih, Mas? Ada aja yang ngirim, Mas. Waduh. Jadi ini kritik sosial, Mas. Iya. Masa sekarang? Jadi bagi yang mau pesen kaosnya nanti tinggal komen. Masa sekarang ekspresi anak muda
yang kemudian dia menyuarakan, saya nggak tahu ya siapa orang-orangnya ini ya, itu kan ya kayak Petro tadi kan, siapa itu Petro kita nggak masalah. Oh, gambar kartun kok. Oh, gambar kartun kok gitu. Itu seperti Surya Paloh saya lihat. Ya kan seperti kan. Iya kan. Tapi ini kan kong kali kong. Iya kan gitu sama. Jadi ini entah siapa. Ini kan ekspresi. Betul. Jadi inilah kebebasan demokrasi, Mas. Kalau kembali pada skripsi tadi, itu kebebasan yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F. Nah, jadi artinya gini. Kalau ada kemudian orang pertanyakan, Mas, gitu. Katanya, wah itu RSTT, wah kemudian ada KTR, ada KTR siapa ya? Kurnia Triwiani. Oh iya. Kemudian ada RF Rizal Fadilah Itu adalah melakukan kriminalisasi terhadap sosok yang kita hormati. Salah Mas yang dibalik. Orang mau jadi pejabat publik. Itu kan memang harus mau atau harus bisa ya, kemudian dibuka rekam jejaknya. Lah, LHKPN-nya aja harus dideklarasikan, kekayaannya aja harus dideklarasikan. Iya, makanya apalagi dari mana sumbernya dan berapa banyak dan lain-lain. Mereka kan selalu berlindung, Mas, di bawah itu sebenarnya termasuk pasal yang dikecualikan di Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Karena mereka bacanya hanya sampai pasal 17 ayat H. Yang disitu disebut rincian akademik. Tapi mereka lupa, Mas. Ada pasal 18-nya. Di ayat 2 yang mengatakan semua yang dikecualikan di pasal 17 itu tidak berlaku kalau itu untuk kepentingan pejabat publik. Iya, harus dideklarasikan dong. Jadi kalau kemudian ada lagi narasi mengatakan, itu kan sekarang sudah nggak jadi pejabat publik. Sekarang, dulu ketika mereka menggunakan ijazah itu kan ketika kemudian menjadi pejabat publik. Iya. Kalau dalam istilah matematika itu ada event yang saling berhubungan kan. Betul. Atau karena gini. Ini narasi yang karena barangnya sama yang dipakai gitu kan. Persis. Atau ada narasi lain kalau dihubungkan dengan UPP tadi, Universitas Pasar Pramuka tadi. Kita misalnya mau iseng, nyetak aja di Pasar Pramuka, ya gitu. Saya minta ijazah dari Bradford University. Bradford tuh ini, yang katanya ijazahnya Bradford. Tapi salah pesan dia. Tapi Bradford-nya Bradford Singapura kan, bukan Bradford. Itu yang namanya salah pesan, Mas. Kalau Bradford Singapura, logonya 2, Mas. MDIS, Management Development Institute Singapura dengan Bradford. Tapi kalau yang logonya 1, yaitu di UK sana. Harusnya sekolah di sana tuh. Harusnya sekolah di sana. Tapi kalau dia nyetak itu atau beli itu, kemudian hanya untuk dipajang di rumah, itu bisa nggak dipakai ya apa-apa. Tapi kalau dia pernah pakai itu untuk mendaftar atau untuk kepentingan secara dia untuk menjadi pejabat publik, lah itu yang kena. Jadi makanya orang baca undang-undang itu juga harus utuh. Betul. Kita dulu mengesahkan itu pada tanggal 30 April 2010 ya, ketika kita periode pertama dulu, ya kita masuk 2009 dulu. Bahkan saya terlibat di beberapa pemilihan komisionernya tuh. Iya, kita kan milih juga KPI kan gitu. Kita kan milih juga KIP. KPI beda. Penyiaran. Kalau ini KIP, Informasi Pusat. Nah, itu kan kita yang kemudian harus menerapkan betul yang namanya Undang-Undang KIP ya, nomor 14 tahun 2008. Bahkan KIP itu ada KIP Day-nya ya. Di setiap daerah juga ada. Jadi mereka sebenarnya harus mengimplementasikan itu. Dan Universitas Gadjah Mada ketika kami datangi ya, itu membanggakan bahwa UGM itu adalah institusi yang mendapatkan peringkat kedua di seluruh Indonesia. Bagus saya bilang. Makanya kalau peringkat kedua, ya jelas informasi untuk publik itu dibuka seluas-luasnya. Pokoknya sesuatu yang didanai oleh APBN, APBD dan semua uang negara, itu adalah informasinya itu harus bisa diakses secara transparan. Persis. Itu kan semangatnya di situ sebenarnya KIP itu. Jadi artinya gini, makanya kalau kemudian ada orang yang mempertanyakan, ngapain sih kepo tadi, ya kan gitu. Ngapain sih harus tari-tari? Ya karena dia pejabat publik. Terus kalau kita misalnya ditanya, ya kan sering Mas juga sering dengan misalnya, kenapa nggak semua dibuka? Ya kan, kalau gitu kan harusnya semua dibuka dong, gitu. Pak Harto juga dibuka, ya kan gitu. Nah kalau Pak Harto kan jelas, sekolah rakyat beliau ngakuin dulu, ya kan. Bung Karno, masuk apalagi tentara, terus udah. Bung Karno apalagi, Bung Karno kan jelas di Teknische Hogeschool Bandung, ya, atau itu ITB. lah sekarang. Ya clear kan, gitu. Kalau Bu Mega
Dengan segala hormat kita pada Bu Mega kan, Bu Mega aja nggak perlu nyantumin Unpadnya, karena kan bilang aku, saya nggak selesai kok Unpad, pakai SMA-nya aja. Nah itu bagus. Apalagi Pak Habibie, apalagi Pak SBY, yang jelas-jelas tuh. Artinya kan kalau memang rekam jejaknya, sejarahnya jelas, ya nggak perlu kita ribut, Mas. Iya, sebetulnya suatu hasil daripada edukasi itu adalah kebanggaan. Persis. Harusnya kita nggak perlu malu untuk memunculkan. Saya kan pernah cerita juga, Mas. Bagaimana kita tidak bangga, malah luar negeri yang mengapresiasi. Ya kan, Belanda, University of Rotterdam, itu ya kan, Bung Hatta dipajang di sana ijazahnya, ya kan, di Erasmus University. Mas, saya aja koran yang Kompas, yang pengumuman saya lulus itu kemarin masih saya simpan. Nah, karena itu kebanggaan kan. Sangat. Kalau masuk bisa, ITB lagi kan. Loh iya, kalau bisa dibikin prasasti kan demikian. Ya nggak usah lah, cukup disimpan aja. Sampai sekarang masih ada. UGM harus ya, kalau memang pernah punya lulusan jadi presiden. Kalau saya rektornya UGM, wow, saya bikinkan punya monumen. Oh jangan, kalau monumen kan orangnya harus nggak ada dulu, Mas. Oh. Ijazahnya. Kalau monumen harus sesuatu yang udah benar-benar masalah dulu. Ijazahnya itu kita tempelkan di depan gitu. Ya kan setidaknya UGM tuh ada pernah punya wapres, ya kan, Prof Budiono, ya kan, kemudian pernah punya presiden. Betul. Ya. Pasang dong, jadi kan bangga. Nggak ada kan di UGM. Iya kan, gitu. Jadi kan lucu. Sayang ya. Iya. Sayang sekali nih. Sayang Mas. Gitu. Jadi. Tapi sebetulnya obligasi bagi UGM untuk membuka ini setransparan mungkin juga ada di situ. Nah, tapi kemarin saya lihat ada program di TV, ada bukan pemanggilan sebenarnya, pemeriksaan ke SMA 6. Betul. Di Solo, yang dulu masih namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Ya dijelaskan lah, katanya ada kehadiran dan lain-lainnya ada semua, ada absen. Nah terus UGM pun, tapi UGM nggak muncul di TV-nya, nggak ada yang mau ngomong gitu. Tapi katanya didatengin juga. Itu gimana Mas kelihatannya? Nggak apa-apa. Artinya gini, lama polisi itu memang kewajibannya begitu, ya kan? Memang dia kewajibannya kalau ada informasi yang terkait ya dengan kasus ini kasus besar loh yang terjadi, bagus dia. Tapi kalau sampai jauh-jauh sudah sampai Solo, sudah sampai Jogja. Kenapa yang kembali kita tadi, orang-orang yang kita sebut tadi, Bambang Bitor Suryadi, yang cuma di Jakarta, Andi Wijayanto yang ada, 6 orang dari Solo, 6 orang dari DKI Jakarta, itu kan ada di Jakarta, atau sederajat, kenapa nggak diperiksa juga? Itu kan jelas gitu loh. Kalau mereka orang diperiksa, apakah mereka benar kabar itu, atau itu kabar bohong? Kan biar jelas gitu loh. Jangan hanya kemudian yang dikabar bohongkan, waktu itu kan ada 2 orang Mas, Bambang Tri Mulyono sama Gus Nur kan. Ya semua harus diperiksa menurut saya. Jangan sampai ada info soal Pasar Pramuka, ada info soal itu ijazah dulu nggak jelas di mana, atau ada info yang di KPU udah hilang, ya ada info bendel yang hilang, ya. Itu kemudian tidak menjadi temuan, itu harus jadi temuan. Ini baru ada kader PDIP nih, namanya Betor itu, bicara tentang masalah ini. Sebelumnya kan nggak ada diam-diam aja. Padahal sebetulnya harusnya mereka tahu ya, kira-kira ya. Ya, paling tidak kan mereka itu. Tapi kenapa pada silent gitu? Apa karena terlalu politis atau gimana? Bisa jadi satu itu. Kedua mungkin takut kalau dibilang harus bertanggung jawab. Kan setidak-tidaknya juga pendukung ya. Iya kan dari awal kan mulai dari wali kota Solo 2 kali. Kalau Mas Roy, Pak Rismon sama Pak Bu Tifa ini tidak sama sekali tidak ada urusan politik. Benar bahwa dulu saya itu pernah di partai politik 15 tahun. Tapi sampai dengan hitungan sekarang kan sudah 5 tahun saya nggak di situ. Dan itu yang sering disebutkan kemarin. Wow, itu jelas betul mereka itu ada di pihak 01 atau 03. Nggak ada Mas. Saya nggak ikutan kampanye kan? Nggak ada. Nggak di 01, nggak di 03. Ya sama sekali. Kita benar-benar independen. Gitu. Bahwa mungkin Dr. Tifa agak dekat. Kalau Respon juga nggak, saya tahu. Itu itu sah-sah saja pilihan politik masyarakat. Kan? Lah iya, sah-sah saja. Dan sebetulnya kan istilahnya peduli alma mater gitu istilahnya. Betul. Kepeduliannya justru kepada UGM-nya. Justru karena kami ini sekali lagi adalah S1, S2-nya adalah UGM asli. Artinya UGM asli itu adalah ya memang kami itu belajar benar di UGM. Mulai mengikuti perkuliahan itu, mulai masuk, diterima, daftar, semesternya komplit, surat perpustakaan ada,
Ya kemudian lulusnya kan juga gitu Mas. Ada KKL, ada KKN. Setelah KKN kita skripsi. Skripsi ada pendadaran, ada ujian. Setelah ujian ada yudisium. Pengumuman setelah yudisium ada wisuda. Baru setelah wisuda baru dapat skripsinya. Godeamus igitur. Nah itu. Musik itu. Belum tentu ada yang hafal itu. Iya, panjang. Saya nulis panjang kemarin itu. Iya, saya baca soalnya. Ya, itu kan memang dilakukan dengan gembira. Dan satu contoh, Mas. Itu kan menunjukkan rasa bangga bahwa kita memang sudah menyelesaikan sesuatu tantangan yang luar biasa kan. Dan gitu saya salut juga, Mas. Teman kita kan, Effendi Ghazali, Prof. Egi itu kan juga malah menunjukkan. Dulu dia yang mempelopori juga kan. Diploma Challenge. Tunjukkan ijazah. Kemarin dia di TV, salah satu TV Ban itu. Itu dia tunjukkan skripsinya. Dan jelas betul di skripsinya EG itu, Bang EG itu, tunjukkan ujiannya kapan. Itu kalau nggak salah November tahun 91. Dosen pengujinya kebetulan dosen saya juga, Dr. Edward Pari atau Bang Edo. Yang kedua beliau sebut adalah almarhum siapa wartawan Neraca. Itu sudah meninggal ya. Ketiga ketua jurusan. Itu jelas kapan ujiannya, kapan penandatangannya, pengesahannya itu clear. Nah kalau itu yang terjadi clear. Bahkan sampai jadi meme Mas. Ini coba kalau perang itu. Mungkin perang di Iran sama Israel itu berhenti, Mas. Kalau Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Ada meme-nya. Berat ini. Nah, tapi gini, Mas. Ini pertanyaan hipotetikal. Iya. Tapi harus dijawab. Dijawabnya hipotetikal juga nggak apa-apa. Hipotetikal. Karena ini lingkup akademik kan, gitu. Ya. Kalau misalnya kemudian benar-benar ijazahnya asli dan Mas kena terhukum. Kalau kan? Ya kan hipotetikal. Saya tetap akan menjawab dengan hipotesis, berupa hipotesis. Ijazah itu tidak mungkin keluar secara kalau bahasa Sri Mulat, mak beduduk atas konyong-konyong. Iya, betul. Itu harus ada proses. Bukan, maksud saya gini. Kalau ijazahnya asli, Mas siap dihukum? Kalau saya harus menjawab, saya nggak patuh terhadap hukum kan berarti kan? Betul, saya patuh tapi saya nggak akan sampai pada kalau itu. Nggak bisa berkalau berandai-andai. Nggak bisa karena sebelum terbit ijazah itu harus ada skripsi. Dan skripsi yang sudah saya pegang sebagai primary evidence, sudah saya foto dengan kamera resolusi tinggi, harus sudah kita scan. Jadi keyakinannya berapa persen? Kalau soal skripsinya palsu, itu 99,9%. No, mirip-mirip apa yang satunya lagi. Oh iya, mirip-mirip si ini. Fuhu-Baba. Nah, itu. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura nggak tahu apa-apa. Karena sudah jelas, nggak ada lembar pengujiannya. Nama Pak Kasmujo nggak ada situ. Di situ terus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal saat itu Prof. Sumitro itu masih doktor. Beliau itu jadi profesor 5 bulan setelah pengesahan itu. Jadi kan aneh kan pengukuhan guru besarnya itu kan di situ gitu loh. Kalau dipecah Mas kasusnya antara isu skripsi dengan ijazah. Dengan ijazah. Itu gimana? Nggak bisa dipecah. Nggak bisa. Itu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Nggak mungkin terbit ijazah yang otentik. Ya, atau ijazah yang sah dan tanpa ada skripsi yang otentik dan sah. Itu. Ini ada satu pertanyaan hipotetikal lagi. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab. Iya. Ijazahnya asli, Mas kena, tapi dimaafkan oleh Pak Jokowi. Terlalu kecil bagi saya. Maksudnya gimana itu? Pasti juga Republik ini tidak akan menerima itu. Ini bukan masalah seorang Roy Suryo dengan seorang besar bekas presiden namanya Joko Widodo. Tapi ini masalah kejujuran dan kenegarawanan dari mantan presiden. Itu. Jadi tidak masalah, ini bukan soal personal, Mas. Bukan soal memaafkan di hari raya. Bukan minal aidin wal faizin. Ya kan namanya hipotetikal. Iya. Artinya gini, saya akan tidak bisa menjawab itu atau tidak mungkin jawab itu karena ini bukan soal kemungkinan memaafkan juga nggak ada kali ya. Nggak ada. Kalau misalnya seperti itu kasusnya. Dan itu juga bisa kita balik juga. Kalau misalnya terjadi yang namanya orang bilang kan bisa RJ Mas, restoratif justice, kan gitu. Kemudian nanti ada banyak. Masalahnya bukan soal restoratif justice. Ini masalahnya kejujuran lagi. Ya, dan itu udah clear betul. Skripsinya udah nggak mungkin itu lulus gitu loh. Sekarang hipotetikal lagi. Ya. Mas Roy yang benar, ijazahnya palsu. Mas Roy akan memaafkan Pak Jokowi nggak? Saya nggak ada hak untuk memaafkan dia. Saya bukan kampusnya.
Dan saya juga, misalnya pertanyaan dilanjut, Mas. Apakah saya akan menuntut dia supaya dia diadili? Ya. Itu pun juga enggak, Mas. Enggak perlu. Ya. Saya bukan setelah semuanya terang benderang selesai. Sudah. Saya bukan orang yang suka mempidanakan orang. Bahkan ketika kasus tadi baru saya sebut, Mas, Fufu Fafa. Itu kan ada cewek itu mahasiswi Universitas dari Bogor. Fufu Fafa tuh Roy Suryo, tuh anu banget, sadis banget dia. Gitu. Ya, saya tahu mamam tuh 9 bulan. Itu kan hoax banget semua. Itu semua udah bilang, Mas Tunto dia masuk, dia pasti kena. Karena sudah nyebar hoax gini. Apa jawaban saya? Enggak. Saya ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Bukan tujuan kita waktu itu, Mas, untuk mempidanakan orang. Pasal karetnya itu ya? Nah iya, bahkan kita kan waktu itu yang juga berjuang agar pasal itu tidak kena lagi kasus kayak Prita Mulyansari kan. Iya kan, jangan sampai orang dan sudah diputus MK toh. Sudah. Kalau corporate nggak bisa. Betul, satu itu. Kedua, hukumannya di bawah 5 tahun. Tapi kan memang ada yang lupa, tiba-tiba di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang terakhir kan ada lagi pasal 32 dan 35 itu yang kemudian soal yang tuntutannya 8 tahun dan 12 tahun itu kan dulu belum sempat dikoreksi karena kan dulu nggak pernah itu dipakai. Gara-gara dulu yang pakai adalah selalu KUHP yang Nomor 1 tahun 54 itu gitu, yang tahun 46 sorry, yang itu selalu menjadikan pasal karet. Jadi sekali lagi, tidak tujuan saya, Dr. Rismon, Dr. Viva, itu untuk mempidanakan Joko Widodo. Enggak. Itu soal lain. Kalau misalnya ada pakar-pakar hukum lain, itu terserah mereka. Sama seperti kemarin, Mas. Jangan salah ya. Ketika kemudian media-media pada menulis, Roy Suryo CS memberi somasi 3 kali 24 jam agar Joko Widodo minta maaf soal Pak Kasmujo. Itu adalah tim hukum. Ya, saya tidak punya kepentingan apapun. Bahwa itu Roy Suryo ya, karena tim hukumnya tim hukum kita semua, tapi bukan secara pribadi itu saya perlu melakukan. Saya nggak ada kepentingan apa-apa, nggak ada. Kepentingannya rakyat tahu dan mengerti bahwa ada sebuah ketidakbenaran yang sedang terjadi, ada sebuah contoh ketidaknegarawanan yang sedang terjadi terhadap kasus mulai dari ijazah ya sampai kemudian terbongkar semuanya. Itu aja, Mas. Waduh. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama. Atas diskusinya nih luar biasa. Permainan wayangnya tadi itu menambah warna daripada podcast kita kali ini. Siap. Mungkin ada beberapa kata-kata untuk audiensnya PhD 4K. Jadi, silakan. Sekali lagi terima kasih untuk PhD 4K. Yang ingin saya sampaikan semuanya itu adalah hanya satu kata ya. Kita hanya mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Dan kebenaran itu akan muncul kalau kejujuran dan kenegarawanan seseorang itu akan keluar dengan sendirinya. Contoh, saya selalu menyebutkan gitu, ada Presiden Obama di Amerika yang ketika ditanya soal mana akte kenal lahirnya, akhirnya dia tunjukkan, selesai. Saya tadi secara berkelakar sempat berkata kan gitu, mungkin perang Irak dan Israel itu akan berhenti. Iran, perang Irak itu akan berhenti dengan Israel kalau ijazahnya Joko Widodo itu ditunjukkan. Nah itu. Wah, luar biasa. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Nah, Sobat Forum, itu tadi Mas Roy Suryo yang sudah banyak membahas tentang kembali nih episode berikutnya di dalam konteks isu ijazah palsunya mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tadi sudah dibahas, ada beberapa pertanyaan yang tajam juga saya lontarkan dan sudah dijawab juga. Jadi terang benderang bahwa sebenarnya intensinya tidak dalam konteks istilah mengkriminalisasi seseorang, tapi justru malah untuk mencari kebenaran. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kebenaran, keaslian, kejujuran, dan Kasmujo. Ketawa kan, kocaknya di situ. 4K, kan 4K gitu. Saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa, Pak Kasmujo.